Welcome back to Crunchy Crush. Kali ini gue pengen nge-review salah satu long time wishlist gue pertama. Karena figur ini kayak kenapa gitu nggak dibuat banyak gitu. Dan figur ini juga bisa buat dua alternatif. Kalau kalian pengen ngumpulin Rogue Gallery, ini solusinya. Dan kalau kalian pengen ngumpulin Justice League ataupun Bat Family, ini juga buat alternatifnya mantap. Ini dia. Kali ini kita akan review Batman vs Bane dari Knightfall. Ayo kita review. Ini salah satu long time wishlist gue sih. Udah lama banget gue pengen Bane tapi gak pernah kesampaian. Akhirnya ini dapet. Untuk first impressionnya sih cukup unik sih reaksi gue. Karena ada beberapa aspek yang gue suka banget, tapi ada juga bikin kayak ngapain diginiin. Selain itu, series dari Knightfall ini ikonik banget. Pasti lu pada tahu deh ketika Batman dipatahin punggungnya sama Bane di filmnya The Dark Knight. Jadi udah pasti bakal hype banget gue unboxing ini. Oke, kita mulai dari depannya ya. Kita bisa langsung lihat ada dua figur, yaitu Batman dengan battle damage dan Bane. Selain itu juga terlihat jelas kita dapat lumayan banyak aksesoris buat Batman dan Bane-nya. Di depan juga kita bisa lihat logo dan nama dari figur kali ini. Untuk bagian samping ya kayak biasa lah ya. Jelas jenis figurnya apa, yaitu Batman vs Bane dari series komik Knightfall. Dan ini nih bagian belakangnya. Jarang-jarang gue suka bagian belakang dari packaging McFarlane. Karena ini iconic panel komik dari Knightfall banget dah. Pas Bane matahin punggung Batman, kelihatan hopeless dari Batman dan badassnya dari Bane. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita unboxing figurnya. Untuk figurnya udah pasti gue suka banget, karena ini wishlist gue dari lama banget. Dan untuk di figur kali ini, McFarlane menggunakan cel shading buat figur ini. McFarlane gak terlalu sering buat taruh cel shading di figurnya. Mungkin buat figur kali ini karena ikonik, mereka terapin cel shading kayak gitu. Kalau untuk aksesorisnya kita lumayan dimanjain sih sama McFarlane kali ini. Yang biasanya ngasih aksesoris pelit, untuk yang ini enggak. Kita dapetin satu batarang untuk Batman warna biru. Kita dapat 4 alternatif hand dengan bentuk cengkram sama ngepalin tangan warna biru juga. Dan untuk Bane, kita dapat 2 alternatif hand dengan bentuk ngepalin tangan. Dan juga diorama print yang bisa dipakai yang ada di packaging. Menurut gue ini sentuhan alternatif yang bagus sih. Karena biasanya di 2 packs figur gini, kita dapetin mini diorama. Kita beralih ke figurnya dulu kali ya. Pertama kita review Batman-nya dulu kali. Batman yang ini gue suka banget representasi dari battle damage yang dibuat oleh McFarlane. Yang pertama gue notice itu ada bagian sobek di bagian leher yang memberikan kesan kayak bagus banget gitu. Menurut gue ini nice touch banget. Terus karena ini cel shading, ada 3 layer warna di bagian mata. Terus gue suka banget detail di bagian mata yang pakai 3 layer warna biru tua, biru muda, dan putih. Kalau pakai 3 layer warna kayak gini sih berasa depth-nya ya, detailnya lebih keluar gitu. Terus kayak gue ngelihat warna kulitnya ini loh, gue amazed banget karena bagus banget. Jadi berasa kayak kulit beneran karena ada red wash-nya, jadi kayak hidup gitu. Terus di bagian mulutnya juga detail banget. Ekspresi gemertak gigi berasa gitu gregetnya. Terus bleeding efeknya nggak too much banget, jadi nggak kelihatan kayak pakai lipstick. Untuk ke bodinya nih, gue suka banget ikonik warna biru terang dan logo Batman yang kuning tuh kayak ini tuh ikonik banget gitu. Battle damage yang cukup, jadi nggak norak gitu. Cel shading di seluruh badannya berasa kayak ini tuh satu komik gitu. Komik itu berasa banget. Cape-nya itu ada 3 nih yang gue bisa point out. Pertama wired cape, terus ini 2 layer cape. Dan wired cape-nya itu kayak berasa banget gitu kualitinya di in hand. Nggak lemes tapi firm juga. Dan untuk bagian cons-nya sih gue nggak terlalu suka shell shading di belt yang berasa kayak jelek banget gitu, kayak nggak niat. Terus warna biru terangnya juga ini subjektif ya, ini gue nggak terlalu suka ya. Kalau untuk artikulasinya mulai dari kepala sih kita nggak terlalu too much dapet gerakan yang gimana banget ya, tapi oke kok. Di bagian tangannya kita udah double join juga, dan di bagian kakinya juga udah double join. Dan ini nih yang menurut gue artikulasi yang perlu dikasih tahu. Di bagian diafragmanya ini bisa dibengkokin agak jauh, mungkin biar bisa recreate ikoniknya Batman sama Bane kali ya. So far gue puas banget sama Batman-nya, dan gue nggak bisa kasih komentar lebih lagi karena menurut gue ini udah mantep banget Batman-nya. Nah, kita beralih ke hidangan utamanya yaitu Bane.
Kalau dari jauh tuh kayak aura farming banget ini Bane. Karena ukurannya gede, self presence-nya juga berasa banget. Untuk bagian head sculpt kayak detail mata itu merah menyala banget. Gue suka karena jadi berasa gitu jahatnya. Udah gitu moldnya seimbang dengan komposisi topengnya. Ini kan dia semacam kayak pegulat gitu ya. Jadi ikoniknya tuh berasa banget. Bagian kayak kepalanya yang gitu pakai masker berasa banget itu kayak itu tuh kain banget. Terus catnya ngebuat ini tuh kontras jadi berasa banget Bane-nya. Buat shell shadingnya sih jujur gue nggak big fan banget karena gue lebih suka kalau figur gue tuh polosan aja gitu. Kalau emang mau shell shading mungkin gue akan custom sendiri sesuai dengan yang gue pengen. Nah untuk bodinya tuh gue suka banget, kesan wrestlernya tuh berasa banget di bagian body ini. Terus secara keseluruhan juga Terus untuk ngakalin biar body mold Bane ini bisa dipakai terus, jadinya McFarlane tuh pakai cat garis-garis buat bikin tekstur bulu badan. Ini menurut gue ini mantep banget dan efektif banget sih. Dan ini juga nggak sembarangan. Di sini ada juga veins dan kayak urat-urat gitu di mold dengan bagus. Jadinya tuh kayak mantep banget gitu. Terus bagian selangnya juga gue suka banget warna chrome-nya, terus kayak nyambungin ke tangan dan kepalanya tuh oke banget gitu. Tangannya juga keren, ada tekstur pecah-pecah gitu. Kalau untuk beltnya tuh nice touch sih, jadinya kayak Bane ini kayak kesannya tuh patah banget, jadinya kayak seamless. Mungkin cons-nya itu gue gak suka cuman shell shadingnya aja sih, sebenarnya gue gak suka banget sebenarnya. Dan artikulasinya mungkin kita nggak bisa kayak berharap banyak ya, karena ini kan figur gede banget. Pertama yang bisa di point out itu bagian tangannya itu dia single joint doang. Terus nggak ada diafragma juga, tapi dia tuh langsung nempel ke bagian pinggang. Jadi dia cuma satu joint mungkin ya. Tapi untuk kakinya ke bawah itu oke banget, sesuai dengan standarnya McFarlane. Oke, kita udah review dua-duanya Batman dan Bane. Overall, udah pasti figur ini gue recommended banget. Terutama buat kalian yang pengen lengkapin Nightfall Comic Series, atau juga buat alternatif yang lain kayak Batman Rogue Gallery, atau Justice League, atau Bat Family, itu juga mantep banget untuk membeli figur ini, kayak 2-in-1 gitu. Untuk rating ini pertama kalinya gue bisa kasih bintang 5 dari bintang 5. Karena banyak banget yang bisa gue puji dari figur ini. Dan gue susah banget ngeliat kalau figur ini nggak dibeli sama orang lain. Ini buat jadi alternatif udah cocok, aksesorisnya banyak, detailnya nggak usah diraguin. Jadi udah otomatis bintang 5. Ya jadi sekian review figur gue kali ini. Menurut gue ini sangat amat recommended. Jadi menurut gue kalian mendingan langsung aja beli dah. Kalau misalnya lu ketemu di mana atau ada orang jualan, gas aja. Worth it banget. Kira-kira figur apa lagi yang perlu gue review? Coba komen dan subscribe buat konten-konten keren lainnya. Gue Keren Cikras, signing out.